Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang bisnis intelijen. Materi bagaimana data dapat diolah menjadi informasi yang bernilai melalui berbagai teknologi dan alat analisis, sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis secara lebih akurat dan berbasis data. Kami dari kelompok 8 sebelumnya. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Zidan Fatan dengan NIM 130, Muhammad Fakihudin dengan NIM 132, Alin Fitriana Rahmadani dengan NIM 294, dan saya sendiri Salwa Zahra Ansari dengan NIM 305. Next. Pada sesi ini kita akan membahas tentang bisnis intelijen BI. Bisnis intelijen merupakan kumpulan teknologi, alat, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, serta menyajikan data agar dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial. Melalui BI, data mentah yang awalnya terpisah dapat diolah menjadi informasi yang bermakna, relevan, dan dapat digunakan oleh manajemen dalam memahami kondisi bisnis perusahaan. Next. Tujuan utama penerapan intelijen dalam organisasi yaitu untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang akurat dan berbasis data. Selain itu, BI juga berperan dalam meningkatkan kualitas bisnis, mengidentifikasi pola, tren, serta peluang yang sebelumnya tidak terlihat, dan pada akhirnya mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fakih. Saya akan menjelaskan tentang Business Intelligence Environment. Business Intelligence tidak terdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu lingkungan yang saling terhubung. Lingkungan BI mencakup data internal perusahaan seperti data penjualan dan keuangan, serta data eksternal seperti kondisi pasar, kompetitor, dan ekonomi. Selain itu, BI juga didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, berbagai alat analitik dan pelaporan, serta digunakan oleh pengguna dari berbagai level manajemen. Lanjut, next. Komponen utama Business Intelligence. Dalam Business Intelligence terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Pertama, data warehouse sebagai tempat penyimpanan data yang terintegrasi. Kedua, data mining yang digunakan untuk mencari pola dan hubungan dalam data. Ketiga, analytical tools untuk menganalisis tren dan kinerja bisnis. Terakhir, keempat, reporting dan visualization yang menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan dan dashboard manajerial. Next. Data warehouse. Data warehouse merupakan basis data terpusat yang menyimpan data historis dan berbagai sistem operasional perusahaan. Fungsi utama data warehouse adalah mendukung analisis jangka panjang dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, bukan hanya untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Lanjut ke data mining. Data mining adalah teknik dalam business intelligence yang digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Melalui data mining, perusahaan dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel serta memprediksi tren di masa depan. Teknik ini sangat membantu perusahaan dalam memahami perilaku pelanggan dan mengevaluasi kinerja bisnis secara lebih dan mendalam. Selanjutnya ada business analytics. Business analytics merupakan bagian dari business intelligence yang berfokus pada proses analisis data. Business analytics terdiri dari 3 jenis utama. Descriptive analytics, yaitu menjawab apa yang telah terjadi. Yang kedua, descriptive analytics, yaitu memprediksi apa yang mungkin terjadi. Dan terakhir, ada prescriptive analytics,
yaitu memberikan rekomendasi tindakan terbaik yang sebaiknya diambil oleh manajemen. Lanjut, basis intelligence untuk berbagai level manajemen. Penggunaan basis intelligence berbeda-beda pada setiap level manajemen. Pada manajemen operasional, basis intelligence digunakan untuk laporan rutin dan monitoring kegiatan harian. Manajemen menengah memanfaatkan basis intelligence untuk analisis kinerja dan perencanaan. Sementara itu, manajemen puncak menggunakan basis intelligence dalam bentuk dashboard strategis dan ringkasan eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Alin. Penerapan bisnis intelligence memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Di antaranya adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, peningkatan efisiensi operasional, pemahaman bisnis yang lebih mendalam, serta terciptanya keunggulan kompetitif karena keputusan didasarkan pada analisis data yang akurat. Selanjutnya, next. Business intelligence memiliki hubungan yang erat dengan sistem ERP. ERP ini berfungsi menyediakan data yang terintegrasi dari seluruh aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, business intelligence mengolah data tersebut menjadi informasi dan insight yang lebih bersifat strategis. Kombinasi ERP dan BI ini memungkinkan perusahaan menghubungkan kegiatan operasional sehari-hari dengan pengambilan keputusan strategis secara lebih efektif. Next. Jadi melalui business intelligence ini perusahaan dapat mengolah data menjadi informasi yang bernilai sehingga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran business intelligence dalam mendukung kinerja dan daya saing organisasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.